Terima kasih. Saya perlu mungkin sekitar 20 menit begitu. Jadi tadi di ruang Board of Directors itu sempat ngobrol dengan para pimpinan di Mercu Buana University. Dan salah satu topik yang timbul terus adalah bagaimana agar semua teman-teman di sini untuk bisa lebih berhasil di dunia teknologi. Itu adalah passion atau satu panggilan yang para pimpinan di universitas ini ingin tanamkan dan masukkan kepada semua di sini agar kita berhasil. Saya lihat tuh visi yang luar biasa bagus, dan juga lebih banyak kita berdiskusi mengenai soft skill. Kalau saya ngomong soft skill, teman-teman di sini mengerti? Ada yang bisa bantu saya? Berapa banyak yang ngerti soft skill? Angkat tangan kalau yang ngerti soft skill. Oke, nggak banyak yang angkat tangan, berarti saya bantu jelasin dulu. Soft skill adalah ilmu kepribadian. Jadi bukan benar-benar hardcore programming Java, basic, ataupun yang lain-lainnya. Tapi soft skill adalah ilmu kepribadian, ilmu karakter, yang mana dimana kalau Anda tuh ketemu orang atau bekerja di satu perusahaan, karisma yang Anda citrakan kepada perusahaan itu dapat diterima dengan baik gitu loh. Artinya bosnya kalau ngelihat Anda, oh dia tuh oke punya gitu loh. Bosnya kalau ngelihat Anda, oh dia oke punya, minta gaji naik 10% siap, gaji 20% siap, 30% siap, 2 kali tunggu dulu gitu. Jadi soft skill adalah ilmu yang penting sekali, kadang lebih penting daripada programming itu sendiri. Jadi saya diminta berdiskusi sedikit mengenai soft skill ini. Sebagai background, jadi hati saya kalau dalam 20 menit saya harus benar-benar memberikan yang terbaik kepada semua teman di sini, apa yang harus saya berikan. Dan saya larinya selalu kepada anak saya. Anak saya udah berumur 23 tahun. Malah bulan Juni baru lulus dari Amerika Serikat juga. Dan sangat diberkatin oleh Tuhan. Sekolah yang dia lulus adalah namanya Yale University. Dan Yale University itu sama seperti satu tingkat dengan Harvard. Harvard University ada yang pernah dengar? Ya, jadi Harvard adalah top university sekali di dunia. Dan Yale itu satu tingkat, yang dari Indonesia masuk ke Yale University hanya 2 orang. Bayangin, jadi artinya susah banget untuk bisa lulus dari sana. Saya jamin kepada Anda, itu bukan karena papanya, karena saya gede di pasar Palmerah. Berantem mulu, sekolah juga negeri. Jadi enggak juga gitu loh, itu adalah berkat dari Tuhan. Universitas ini pada prinsipnya kenapa terkenal? Karena mereka juga hampir semua presiden Amerika kan lulusan dari Harvard dan Yale. George Bush, Clinton yang sekarang sedang lagi kampanye juga lulusan Yale, maksud saya begitu. Dan semua pemain IT, baik Bill Gates, betul, Michael Dell, baik Facebook founder, semua lulusan Harvard begitu loh. Jadi apa yang saya bisa bagikan dalam 20 menit adalah tantangan yang diberikan ke saya dari para beliau itu. Jadinya saya pikir, oke, kalau gitu kita ngomong mengenai soft skill, oke? Sekarang udah ngerti dong, berarti soft skill artinya apa? Bantu saya confirm, yang ngerti soft skill artinya apa, angkat tangan. Kalau nggak ngangkat tangan, saya ulang sekali lagi loh artinya soft skill. Dan kita ulang-ulang terus sampai nanti siang. Oke, ada di mahasiswa mungkin ada yang bisa bantu? Oke, saya ulang sekali lagi. Soft skill adalah kepribadian, ilmu mengenai kepribadian. Oke, semua bisa terima itu? Oke, thank you. Bantu acknowledge ya. Ayo. Saya mau partisipasinya ya teman-teman. Saya nggak mau benar-benar diem-diem. Karena kalau dalam satu seminar atau acara begini, kalau Anda diem-diem, saya nggak mendapat feedback. Ini komunikasi satu arah, apa ini untuk kita bersama nih? Setuju? Semuanya oke, Pito? Oke, terima kasih ya. Jadi 20 menit yang saya mau mulai adalah sebagai berikut. Saya mau ngomong bahwa kita itu hidup dalam tema yang saya panggil sukses blueprint. Jadi baik Anda di sektor IT, khususnya IT, saya rasa sukses blueprint itu suatu hal yang sangat penting. Karena dalam kehidupan kita ada satu tema yang saya panggil dualitas. Dualitas maksud saya gini loh, kalau ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah.
Ada besar, ada kecil. Coba seorang bantu sini apa lagi? Dualitas. Sip, thank you. Yang sebelah sini? Tinggi dan pendek. Kalau dari tengah? Siang dan malam. Betul sekali. Apalagi coba dari sana lagi. Baik dan buruk sini? Ya, betul sekali. Sip. Itu adalah dualitas. Karena kalau kita tidak ada dualitas, kita bagaimana bisa mereferensi kalau saya ngomong kiri, kirinya dari apa begitu? Betul kan? Kita nggak bisa mendapatkan satu referensi. Jadi oleh karena gitu dualitas itu sangat penting. Faktor yang saya mau ngomongkan hari ini, artinya juga kalau dualitas ada outer, ada inner. Ada atas, ada bawah, tadi udah ada teman yang sebutkan. Ada di luar juga ada di dalam. Dan kalau saya ngomong soft skill, itu adalah ilmu dan pengertian yang ada di dalam diri Anda sendiri. Itu ada yang saya maksud dengan soft skill. Jadi ada hukum yang berlaku di luar dan juga ada hukum yang berlaku di dalam. Ini menurut saya penting sekali, kepribadian, cara berpikir, dan ini sangat menentukan lebih dari apapun dalam keberhasilan sukses di karir Anda. Saya kasih satu analogi. Analogi yang paling gampang adalah seorang tukang kayu. Saya pergi ke furniture center tuh di daerah Radio Dalam situ. Dan saya melihat ada satu bangku. Bangku ini dibuat dari kayu jati, betul? Dan saya tanya, "Bang, ini dijual berapa nih bangkunya?" Dia bilang, "Oh, 3,5 juta Mas," gitu loh. Boleh juga, saya coba duduk di situ, di bangku itu saya coba duduk, dan somehow bangkunya tidak begitu lurus sekali, jadi rada goyang, dan juga menimbulkan suara kreak gitu loh sedikit. Artinya dia punya pemasangannya mungkin tidak sempurna lagi gitu loh. Oke, saya mengerti, saya tampung aja itu. Udah gitu nggak lama yang lalu saya pergi ke Kanada, ke Vancouver. Saya masuk ke satu showroom namanya House of Chippendale. Di dalam situ juga ada bangku. Dan bangkunya juga dibuat dari kayu jati. Dan saya lihat harganya 22 juta rupiah. Jadi tadi 3 juta, ini 22 juta rupiah. Saya tanya, "Excuse me, ini dari mana kayu jatinya?" Karena saya tahu kayu jati kebanyakan dari Indonesia. Dia bilang, "We import from Indonesia." Ini diimport dari Indonesia. Tapi saya bilang, "Wah, harganya mahal sekali ya." Dia bilang, "Karena craftsman-nya, orang yang mengerjakan ini, tukang kayunya ini adalah Mr. Bob," dia bilang. Mr. Bob ini adalah pakar pekerja furniture dari United Kingdom, dia bilang. Jadi dia ahlinya. Dan coba saya duduk di situ, mantep, tidak ada goyang sedikit pun, tidak ada bunyinya. Dan saya pegang semua kayunya begitu halus. Dan juga luar biasa bagus begitu loh poin saya. Nah, kunci dari analogi ini adalah sebagai berikut. Kayunya ini sama. Dan juga saya ngomong tools, baik Java programming, web development, apapun yang akan kita ngomong nanti di topik ini, itu sebenarnya sama semua. Apanya yang tidak sama? Yang tidak sama adalah skills atau kemampuan dari tukang kayu tersebut untuk menghasilkan produk yang bisa dijual $2.000 dibandingkan dengan produk yang dijual $3 juta, tetap saya nggak mau beli. Itu adalah soft skill. Itu adalah semua yang Anda harus kembangkan sebagai fondasi awal sebelum masuk ke bidang-bidang yang lain. Semua bisa terima itu kira-kira? It's okay? Good. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau ada orang bilang sukses itu harus ada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, saya bilang selain itu Anda juga harus menjadi orang yang tepat dulu. Anda menjadi orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, itu baru bisa berhasil. Itu menurut saya dari pengalaman saya, sekarang umur saya 51 tahun, menurut saya itu adalah resep yang paling terpenting. Karena setiap perusahaan, setiap direktur, setiap manajer yang nge-supervise Anda akan mengevaluasi soft skill Anda sama beratnya dengan kemampuan teknikal Anda. Itu penting. Oke, jadi kalau kita tanya Anda sendiri bagaimana, cara berpikir bagaimana, bagaimana kepercayaan diri Anda dan sifat Anda, berapa banyak Anda percaya kepada orang lain, apakah Anda merasa layak untuk sukses,
Ini semua adanya di dalam, susah sekali untuk kelihatan di luar. Dan apakah Anda gigih, artinya tetap mau maju meskipun jelas-jelas tidak nyaman? Apakah Anda tetap mau berhasil meskipun moodnya lagi tidak pas, katakan begitu. Ini semua menentukan karir dan keberhasilan dari setiap kita di sini. Karena karakter dan cara berpikir adalah bagian yang penting yang menentukan tingkat sukses Anda. Atau dengan kata lain, kalau boleh saya bilang begini, sukses Anda berkembang itu selalu sejajar dengan pengembangan kepribadian dan skill Anda. Saya ulang sekali lagi, sukses Anda berkembang sejajar dengan pengembangan kepribadian dan skill Anda. Jadi apa yang di luar, sukses itu artinya yang di luar, itu selalu harus seimbang dengan apa yang di dalam. Kalau mau gaji tinggi, dalamnya udah tinggi belum begitu? Karena nggak mungkin, tadi dengan bapak-bapak juga ngobrol hal yang sama, nggak mungkin kalau nggak. Susah sekali untuk ini bisa berhasil. Kalau mau gaji tinggi, tapi kepribadiannya nggak oke. Kalau mau gaji tinggi, disiplinnya nggak ada. Baru macet sedikit, sudah nggak datengan Pak. Udah gitu kalau ditanya bosnya, hey, where are you? Kemana? Kok saya hubungin nggak bisa masuk terus handphonenya? Anda jawabnya, sorry Pak, habis baterai handphone saya habis. Apakah itu jawabannya oke? Kalau Anda pikir-pikir, kedengarannya itu logical maksud saya, tapi itu nggak oke. Kalau saya jadi bos, saya akan langsung secara khusus berkata, oh jadi kemampuan lu adalah sebatas baterai handphone. Anda ngerti maksud saya? Anda ngerti maksud saya? Soft skill adalah benar-benar karakter dan kepribadian yang mana sudah tekad dan bulat. Apapun jalannya, apapun hambatannya, saya harus bisa maju terus. Itu harus menjadi fondasi awal sebelum kita lanjut mau ngomong mengenai Java programming ataupun web development ataupun hal-hal yang lain yang akan Anda tempuh dalam karir Anda. Karena usaha apapun, bidang apapun itu memiliki tantangan dan kesulitan yang sama. Tidak ada yang tidak ada kesulitan. Makin orang sukses makin tinggi, itu berarti orang itu telah mengalami dan berani menghadapi ratusan ribu tantangan, ratusan ribu kesulitan, ratusan ribu masalah yang dia pecahkan hari per hari. Dan satu-satunya yang bisa melengkapi orang itu untuk berhasil adalah soft skill yang benar. Yaitu pribadi yang tepat, karakter yang tepat, dan dengan ilmu yang tepat. Itu tiga-tiganya. Jadi bukan hanya satu. Sukses Blueprint, yang mana topik yang saya bicarakan hari ini, jelas itu memberi contoh luar dan dalam. Saya mau kasih gambaran berikut. Boleh di next slide? Jadi dalam gambaran ini bisa dilihat bahwa ada blueprint yang simple, ada blueprint yang ruwet. Baik dari bikin rumah aja ataupun bikin kapal selam, ataupun bikin itu tuh apa sih Iron Man contohnya begitu. Blueprint adalah suatu platform cetakan yang tidak kelihatan di muka kita, tapi selalu ada di hati kita. Poin saya begitu. Karena kalau kita lihat sebagai contoh yang sering saya gunakan adalah contoh orang yang memenangkan lotre. Dulu di Indonesia ada undian harapan. Berapa banyak yang tahu undian harapan? Mungkin nggak tahu semua kali ya. Ya, sebagian teman-teman yang udah di atas 50 akan tahu sekali undian harapan. Tapi statistik oke. Undian harapan adalah program lotre yang mana kalau kita beli gitu bisa menang banyak, katakan 1 miliar gitu loh, ngerti gak ya kan? Nah tapi yang menarik ini adalah sebagai berikut. Para pemenang lotre bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, tidak lama setelah dia memenangkan lotre tersebut, baik puluhan miliar, katakan begitu, dalam hanya beberapa tahun, dia balik ke tingkat finansial sama seperti dia belum memenangkan lotre tersebut. Pernahkah Anda berpikir kenapa?
Karena apa yang ada di dalam orang tersebut, yang tadi saya ngomong inner adalah bagian dalam, itu tidak sama dengan apa yang ada di luar. Karena juga survei yang sama membuktikan bahwa orang yang membeli lotre 90% adalah orang yang kebanyakan tidak berhasil. Orang yang berhasil jarang sekali beli lotre. Begitu. Jadi karena kebanyakan yang tidak berhasil, dia beli lotre, pas dia menang, padahal kepribadiannya di dalam dirinya itu selalu tidak berhasil. Jadi kalau sampai ada efek dapat uang banyak, nggak tahu kenapa, nggak tahu sebabnya apa, uang itu menjadi habis lagi. Saldonya jadi 0 lagi. Selalu begitu. Kalau boleh saya balik aja ceritanya gitu. Coba kita bayangkan gini. Saya yakin semua teman-teman di sini udah dengar yang namanya Donald Trump. Angkat tangan yang dengar Donald Trump. Oh ya, sip, hampir semuanya. Malah Donald Trump sekarang tuh sedang running tuh mau menjadi presiden Amerika Serikat, satu negara terbesar di Amerika Serikat, gitu ya kan. Tapi mungkin Anda nggak sadar bahwa Donald Trump tuh udah bangkrut 3 kali. Dalam krisis terakhir, dia punya net worth atau dia punya nilai itu sudah negatif, bukan positif. Malah nilainya udah negatif. Begitu. Tapi pernah gak kita kepikir, pernah gak kita bertanya, pernah gak kita benar-benar mengevaluasi dengan sungguh-sungguh, kenapa kok Donald Trump 3 tahun setelah dia bangkrut malah asetnya negatif, dia malah balik lebih kaya lagi. Semua billions, bukan million maksud saya begitu, telah kembali lagi malah lebih banyak lagi. Pernahkah Anda berpikir bahwa sebenarnya yang di dalam dari Donald Trump itu adalah karakternya, termostatnya, soft skill-nya itu telah terbangun dengan benar. Katakan di ruangan ini pasti ada termostat. Pasti ada termostat itu adalah yang kontrol temperatur AC, betul. Katakan AC ruangan ini di set temperaturnya ke 21 derajat begitu. Udah gitu teman-teman yang di belakang sono mendadak dibuka semua pintunya, jendelanya, dan angin dari luar bertiup masuk. Angin dari luar bertiup masuk, mungkin temperaturnya 29 derajat, betul? Sebentar lagi berasa ruangannya menjadi hangat. Tapi apa yang terjadi dengan termostat itu? Termostatnya langsung kick in, jebret, dia sensor bahwa temperatur ruangan telah menjadi 28 derajat. Dia langsung anginnya, blowernya, jebret, ditiup dengan dingin. Dan nggak berasa sebentar lagi temperaturnya balik ke 21 derajat lagi. Jadi apa yang kita tidak lihat, soft skill, apa yang ada di dalam kita, apa yang di bawah tanah itu, sering itu adalah selalu lebih kuat daripada apa yang terlihat. Tolong next slide. Ini kelihatan adalah pohon yang saya masukkan di sini dengan akar yang besar sekali. 80% dari kita semua di sini, 80% dari kita semua ini di sini itu tidak sadar secara conscious dan berpatokan berdasarkan hanya apa yang dapat dia lihat. Jadi sering teman-teman berkata tuh kalau saya tidak lihat bro, saya tidak percaya. Padahal yang saya mau jelaskan dalam presentasi ini, akar adalah yang menciptakan buah. Akar di bawah tanah dan akar kita tidak melihat. Jadi kalau kita bayangkan seumpama kehidupan kita itu adalah sebuah pohon, atau kita panggil pohon kehidupan, gampang sekali gitu ya kan. Dan buahnya itu adalah hasilnya. Maka banyak orang di dunia ini, 80% malah statistiknya berkata begini, aduh bro, saya lihat buah-buahnya saya tuh, saya tidak senang gitu loh. Contohnya berkata, oh terlalu sedikit buah saya gitu loh, atau terlalu kecil buah saya gitu, atau rasanya tidak enak begitu loh. Dan gini deh, saya taruh lebih praktikal aja dengan bahasanya, bro gaji saya kurang nih di kantor, malas saya kerja, contohnya begitu. Atau aduh terlalu kecil gitu loh di kantor, contohnya begitu. Atau lu tahu gak, dia baru masuk 6 bulan, gue udah 2 tahun, masuk aku gak dipromosin, malah dia dipromosin jadi manajer gitu.
Itu adalah maksud saya daripada hasil. Itu adalah maksud saya daripada buah-buah begitu. Nah, itu secara praktisnya. Nah, orang seperti demikian itu kurang sadar penuh bahwa apa yang di bawah tanah itu sering menciptakan apa yang di atas tanah. Dan saya mau membawa kesadaran ini penuh kepada teman-teman semua di sini 200 orang untuk nanti keluar dengan kesiapan mental dan kesadaran penuh bahwa soft skill adalah suatu hal yang penting. Jadi apa yang tidak kelihatan itu selalu menciptakan apa yang terlihat atau kelihatan. Ini artinya apa? Jika Anda tuh mau merubah buah-buah yang tadi atau hasil yang tadi yang tidak senang, Anda harus dulu merubah akarnya atau bibitnya. Coba next slide. Ini makanya fondasinya kami ciptakan bibit. Dan bibit ini diciptakan oleh para pendiri yang cukup luar biasa. Antara lain Pak Tanto Prabowo Setejo, partner kita Pak Yusuf dari PT Jatis, saya sendiri, dan juga ada 2 partner lain yang sudah sangat senior. Senior dalam artinya bukan tua ya maksud saya, tapi artinya berpengalaman dan telah menelan asin garam kehidupan dan telah mengerti benar-benar bagaimana nih gitu loh agar semuanya bisa lebih sukses daripada tetangga Anda. Itu adalah kenapa bibit diciptakan. Itu akar dan akal bakalnya. Kenapa bibit ini diciptakan. Jadi jika Anda mau merubah yang kelihatan, penting sekali kita sadar untuk merubah yang tidak kelihatan. Saya yakin di sini pun akan ada orang yang tetap tidak percaya dan yang akan tetap bilang kalau saya tidak lihat, saya tidak percaya. Jadi saya ada ide. Contohnya kalau ada temen yang kayak begitu, ya mungkin jangan pusing. Bro, lu ambil paperclip apa sih yang metal buat jepitan kertas ya kan? Dari itu Anda cari colokan listrik di tembok. Coba lu colok dong gitu. Pakai colokan listrik. Saya garansi keraguannya akan segera hilang. Karena apa gunanya kita bayar PLN atau listrik kita nggak kelihatan poin saya. Tapi hasil dari listrik kita bisa rasakan. Jadi banyak sekali dari pengalaman saya, apa yang Anda tidak bisa lihat di dunia ini jauh lebih powerful dari apapun yang kita bisa lihat. Jadi kalau seumpama tetap ada yang tidak setuju, saya confident, saya yakin bahwa kehidupan Anda pasti akan biasa-biasa saja. Bila Anda tidak setuju untuk mengembangkan soft skill, kemampuan kepribadian, karakteristik mental yang kuat, attitude yang berkata bahwa saya tidak bisa diberhentikan begitu. Saya tahu masalah yang timbul, tapi saya yakin pasti ada jalan keluarnya. Bila Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan ini, mungkin Anda akan biasa-biasa aja karena ini adalah hukum alam. Hukum alam, dan jika kita berlawanan dengan hukum alam, kebanyakan kita tuh akan kalah. Karena inti dari semuanya adalah apa yang di bawah tanah itu yang membentuk apa yang di atas tanah. Dan apa yang tidak kelihatan adalah bentuk yang kelihatan. Jadi sebagai manusia, kita itu adalah bagian dari alam. Berapa banyak yang setuju dengan saya bahwa kita manusia bagian dari alam? Angkat tangan yang setuju. Terima kasih. Betul, kita adalah bagian dari alam. Kita tidak melebihi alam. Oleh karena itu, hukum yang ada di alam itu berlaku atas kita juga. Salah satu contoh yang paling gampang, saya tahu gedung ini cukup tinggi. Mungkin berapa lantai gedungnya, ada yang tahu gak? 7 lantai. Naik ke lantai 7 dan Anda menolak hukum gravitasi. Anda berdiri di pinggir, saya tidak percaya hukum alam. Pada saat Anda loncat tetap aja mati juga, maksud saya begitu. Jadi hukum alam tidak bisa kita lampaui. Lebih baik kita ikuti untuk menguatkan kepribadian kita dan menjadikan kita lebih berhasil. Ngomong-ngomong mengenai lantai 7, saya ada cerita begini. Bayangkan suatu hari ada seorang anak muda sedang duduk di lantai 7,
Dan dia tampangnya stres banget begitu loh, stres banget kelihatan, mukanya udah pucat begitu ya kan, stres banget. Udah gitu ada seorang anak muda lain lewat ngeliat dia. Wih, ngapain dia nih? Kayaknya udah mau bunuh diri nih, gitu. Katakan begitu ya. Ini hanya ilustrasi, nggak serius. Udah itu dia samperin, dia tanya, bro, don't kill yourself, jangan bunuh diri dong, gitu ya kan? Kenapa lu ceritain sama gua aja deh, kenapa? Wah, lu tahu gak sih itu si Mary, cewek gua tuh ya, gua ditinggalin sama dia, katanya begitu. Oh begitu, aduh, loh gitu. Udah tuh apa lagi? Bapak gua lagi baru dipecat dari pekerjaannya, gitu. Gua kirain dia doang yang pecat, apalagi gua juga baru dipecat, katanya begitu. Dia ngomong 1 jam, dia ngomong 2 jam, yang anak muda ini dengerin terus. Dalam 2 jam, dua-duanya loncat. Anda nangkep gak poin apa? Yang saya ngomong adalah result, yang saya ngomong itu adalah outcome, yang saya ngomong itu adalah hasil. Bagaimana kalau semama Anda, seperti Tim Mercu nih, Tim Mercu kan bintang 5 nih, pas ngelihat anak muda gitu dia ngomong, aduh lu tau gak sih Perry, gua diputusin sama dia. Bro, lu jangan patah hati, lu kan masih muda, coba lu cari sebabnya, akarnya apa, di dalam hatinya apa, masalahnya apa bro. Udah gitu sebentar lagi, wah ayah saya baru dipecat. Gua percaya deh, ayah lu pasti bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Mungkin lu boleh ngambil skill tuh, contohnya ngambil kelas di Bibit coding tuh. Atau ngambil di tempat lain. Pasti gajinya bisa lebih gede lagi. Saya yakin Tuhan itu baik. Mungkin Tuhan sedang dan dia berkata Tuhan itu baik. Mungkin Tuhan sedang apa istilahnya? Tuhan itu lebih tertarik merubah karakter Anda daripada situasi Anda. Dan apa yang terjadi bila begitu? Mungkin sebentar lagi dalam 1 jam dua-duanya akan turun lewat tangga dan anak muda itu menjadi orang yang lebih baik. Itu pentingnya bagian dalam dibandingin dengan bagian luar. Dan itu perlu kita perhatikan karena banyak sekali buah-buah yang kita ngomong itu adalah gaji, karir, kesuksesan yang mana saya yakin semua dari kita ini akan hadapi. Itu sebenarnya diciptakan dari akar dan bibit yang benar, bukan sebaliknya. Jadi penting sekali pemilihan karakter, akar yang diberi air, dikuat, dibangun, bibit yang benar, itu akan menciptakan buah yang benar. Artinya kalau mau rubah buahnya, Anda harus rubah bibitnya. Kalau mau rubah yang terlihat,